Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Hai, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 ya, tentang rumus-rumus identitas trigonometri. Kita buka dengan lafaz basmalah. Langsung saja kita akan menentukan rumus-rumus identitas trigonometri. Kita mulai dari segitiga. Perhatikan segitiga yang dengan panjang sisinya A, B, C. C itu adalah sisi miring ya. Kemudian theta terletak di sini di depan sudut siku-sikunya. Ya. Seperti yang kita pelajari di perbandingan trigonometri, kita sudah memperoleh bahwa sin theta itu adalah sin demi depan per miring. Depannya theta itu adalah A, maka sin theta adalah A per C. Ya. Kemudian cos theta, cosami berarti samping per miring, sampingnya B, kemudian per C ya, B per C karena cosami. Dari rumus ini bisa kita ambil ya. Dari sini kita ambil nilai A-nya. A berarti adalah perkalian silang ya. C dikali sin theta. Kemudian kita di sini ambil B-nya. B itu adalah kali silang juga C dikali cos theta. Oke, sudah kita temukan. Selanjutnya dengan menggunakan dalil Pitagoras. Oke, dalil Pitagoras itu apa? Bahwa sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain ya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke? A kuadrat di sini kita ganti bahwa A itu adalah C dikali sin theta. Kita ganti nilainya. Berarti C dikali sin theta kuadrat. Ditambah dengan B kuadrat. B kuadrat nilai B adalah C dikali cos theta. Berarti dia C dikali cos theta. Kemudian kita kuadratkan. Inilah yang nilainya C kuadrat. Sampai sini paham? Oke. Kemudian kita kuadratkan semua yang di dalam kurung. Jadinya C kuadrat dikali sin kuadrat theta. Dalam trigonometri peletakan pangkat itu biasanya di sini dia, di tengah di antara nilai trigonometrinya dengan sudutnya. Ya. Kemudian ditambah dengan C kuadrat ya. C kuadrat dikali cos theta kuadrat. Sama dengan C kuadrat. Oke. Di sini ada C, di sini ada C, kita keluarkan C-nya. Jadi C kuadrat, buka kurung. Kalau ini diambil C kuadratnya tinggal sin kuadrat theta ditambah. Ini juga kalau diambil C kuadratnya tinggal cos kuadrat theta. Inilah nilainya C kuadrat. Kita pindahkan ke ruas kanan berarti menjadi bagi. Bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat. Berapa itu nilainya? 1 ya. Nah, ketemulah rumus identitas yang pertama ya. Bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ini sama dengan 1. Oke? Ya. Dapat rumus yang pertama. Dari sini kita bisa menentukan kalau misalnya sin kuadrat theta yang ditanya berarti itu 1 dikurang cos kuadrat theta ya. Kemudian kalau yang ditanya cos kuadrat thetanya berarti 1 dikurang, pindahkan sinnya jadi ya 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, rumus ini nanti sangat mempengaruhi ya untuk penentuan dalam soal-soal yang menggunakan identitas trigonometri, misalnya pembuktian atau mencari nilai yang paling sederhana. Oke, untuk rumus yang pertama sudah kita temukan. Selanjutnya kita akan menentukan rumus-rumus identitas trigonometri yang lainnya. Dari sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1, kita akan menemukan 2 rumus lagi ya. Yang pertama adalah bahwa tan kuadrat theta ditambah 1 ya, itu hasilnya adalah secant kuadrat theta. Ya. Oke, saya blok merah. Ini rumus identitas yang kedua. Kemudian kalau dia kotan, berarti kotangon ya, sepertan. Kotan kuadrat theta ditambah 1 itu nilainya adalah kosekan.
kosekan kuadran theta. Ini rumus identitas yang berikutnya. Oke, 3 ini saja kamu pahami, kamu sudah benar-benar bisa menyelesaikan nanti soal-soal yang menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri. Untuk yang terakhir, yang perlu diingat bahwa adalah tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Ya. Saya ulangi lagi, yang pertama bahwa sin kuadran theta tambah cos kuadran theta sama dengan 1. Dari rumus ini nanti kita bisa menemukan bahwa tan kuadran theta tambah 1 itu sama dengan sekan kuadran theta. Kemudian kotan kuadran theta ditambah 1 nanti menghasilkan kosekan kuadran theta. Dan ternyata tan theta itu adalah sama dengan sin theta per cos theta. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah kita disuruh membuktikan ya. Yang A, kita membuktikan 1 dikurang cos kuadran T per sin T itu harus hasilnya sama dengan sin T. Itu yang A. Kemudian yang B, bahwa 1 dikurang sin kuadran X dikali dengan 1 kurang cos kuadran X itu hasilnya harus sin kuadran X dikali cos kuadran X. Ya, kita membuktikannya dengan menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri yang kita pelajari tadi. Langsung saja kita jawab yang A. Untuk yang A, ya, bahwa 1 dikurang cos kuadrat T per sin T itu harus sama dengan sin T. Ya, kalau pembuktian boleh kita kerjakan yang kiri nanti menghasilkan yang kanan, atau kita kerjakan yang kanan menghasilkan yang kiri. Nah, untuk soal ini kita bergerak dari yang kiri ya, kita selesaikan kiri nanti hasilnya harus sama dengan sin T. Langsung saja bahwa 1 dikurang cos kuadran T kan sudut itu bisa theta, alfa, gamma ataupun langsung nama hurufnya ya, terserah ya. Oke, tadi bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, ya saya buat ya bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ini sama dengan 1. Bahwa dari sini juga bisa bahwa sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta, atau juga cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadran theta. Ya. Nah, di sini berarti kalau kita bergerak dari kiri kita ganti dulu posisinya ini. Ya. Berarti 1, saya buat dulu soalnya, 1 dikurang cos kuadrat T per sin T. Nah, saya ganti yang saya tandai biru ini dengan sin kuadrat T. Sama ya. Berarti dia sin kuadrat T per sin T. Nah, ini sudah permainan pembagian pangkat. Kita menggunakan sifat eksponen ya. Kalau dia pembagian berarti pangkatnya kita kurangi. Yang di atas pangkat 2, yang di bawah pangkat 1 berarti 2 kurang 1. Jadinya tinggal sin T. Paham ya? Sin kuadrat T dibagi dengan sin T hasilnya sin T. Ternyata hasilnya sama dengan yang dalam soalnya. Berarti terbukti bahwa 1 dikurang cos kuadrat T per sin T itu sama dengan sin T. Selesai yang A. Next kita akan menjawab yang B. Yang B itu tetap seperti yang soal nomor A ya. Oke, kita bergerak dari kiri sehingga nanti sama dengan yang kanan. Oke, langsung saja bahwa 1 dikurang sin kuadran X dikali 1 dikurang cos kuadran X kita kalikan. Yang pertama 1 kali 1 itu hasilnya 1 ya. Kemudian 1 dikali min cos kuadran X berarti dia jadinya minus cos kuadran X ya. Kemudian sin kuadran X dikali 1 jadi minus ya sin kuadran X. Kemudian sin kuadran X dikali cos kuadran X kemudian negatif. Ini dia. Negatif dikali negatif jadinya tambah. Berarti tambah sin kuadran X dikali cos kuadran X. Paham ya? Oke. Kemudian ini tetap nilainya 1. Saya keluarkan minusnya ini. Minusnya diambil jadi tinggal cos kuadrat X. Ya. Kemudian ini juga minusnya diambil jadi tambah sin kuadran X. Ya.
Dan ini tetap ya, sin kuadran X dikali cos kuadran X. Nah, ini kembali lagi menggunakan rumus identitas trigonometri bahwa ini nilainya 1. Berarti 1 dikurang 1 ditambah sin kuadran X dikali cos kuadran X. Otomatis ini nilainya 0 ya. Habis dia, tinggallah sin kuadran X dikali cos kuadran X. Sama nilainya dengan yang soalnya. Berarti terbukti. Oke, soal nomor 1 sudah kita selesaikan. Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Tentukanlah nilai sin X dikali cos X per tan X. Nah, di sini bukan membuktikan tetapi kita mencari nilai. Berarti kita sederhanakan sehingga menjadi rumus trigonometri yang paling sederhana. Oke? Kita jawab ya, mana yang harus kita pecah, sin X, cos X atau tan X? Kalau sin X sudah bisa yang sederhana ya, cos X juga sudah sederhana. Tan X-nya kita menggunakan rumus identitas trigonometri yang kita temukan bahwa tan X itu sama dengan sin X per cos X ya. Langsung kita ganti saja bahwa sin X dikali cos X per ya, tan X itu diganti dengan saya tanda merah ya biar tahu perubahannya di situ. Sin X per cos X. Oke, ini yang berubah menjadi ini. Oke. Kemudian sin X dikali cos X, pembagian menjadi kali berarti kan pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadinya cos X dibagi dengan sin X. Ada yang sama, ada ternyata kita tewaskan si sin X-nya. Tewas, tinggallah cos X dikali cos X, itu hasilnya cos kuadran X. Inilah nilai paling sederhana dari sin X dikali cos X sama dengan tan X. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Kita lanjut ke soal yang ketiga, soal yang terakhir, the last ya. Diketahui tan alfa sama dengan 3. Maka tentukanlah dari sin kuadran alfa per cos kuadran alfa. Kita jawab ya. Sin alfa per cos alfa itu adalah tan alfa. Berarti kalau dia sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, ini bisa saya ubah bentuknya menjadi sin alfa per cos alfa. Kemudian kuadratnya saya taruh di luar. Boleh ya, sama y. Oke, sin alfa per cos alfa itu adalah tan alfa. Berarti tan alfa kuadrat. Masukkan nilai tannya. Tannya itu sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Selesai untuk materi kali ini. Semoga kamu memahaminya. Dan see you next video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.